Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Muhammad Muslimawati, nomor 1901286, kelas TD 2.9, kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata guna lahan dan transportasi. Yang pertama yaitu definisi tata guna lahan. Menurut pakar, salah satunya adalah menurut Sugandi. Lahan adalah permukaan bumi tempat berlangsungnya berbagai aktivitas dan merupakan sumber daya alam yang terbatas, di mana pemanfaatannya memerlukan penataan, penyediaan, dan peruntukan secara berencana untuk maksud-maksud penggunaan bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudian yaitu menurut Blunden dan Black, salah satu tujuan utama perencanaan setiap tata guna lahan dan sistem transportasi adalah untuk menjamin adanya keseimbangan yang efisien antara aktivitas tata guna lahan dengan kemampuan transportasi. Fenomena yang mempengaruhi penggunaan lahan. Ada 3 sistem utama yang mempengaruhi struktur penggunaan lahan, yaitu sistem aktivitas, kegiatan rumah tangga, rekreasi, hiburan, sosial, peribadatan, produksi, pendidikan, pelayanan publik, dan organisasi. Yang kedua yaitu sistem pengembangan lahan, pemasaran tanah, konversi lahan, penyewaan lahan, pembiayaan, pembangunan, penilaian terhadap kesesuaian lahan. Yang ketiga, sistem lingkungan, proses ekosistem, sistem hidrologi, sistem aerologi, dan sistem geologi. Interaksi tata guna lahan dengan transportasi. Pergerakan manusia dan barang di suatu kota disebut arus lalu lintas atau traffic flow, merupakan konsekuensi gabungan dari aktivitas lahan atau permintaan dan kemampuan sistem transportasi dalam mengatasi masalah arus lalu lintas atau penawaran. Biasanya terdapat interaksi langsung antara jenis dan intensitas tata guna lahan dengan penawaran, fasilitas-fasilitas transportasi yang tersedia. Salah satu tujuan utama perencanaan setiap tata guna lahan dan sistem transportasi adalah untuk menjamin adanya keseimbangan yang efisien antara aktivitas tata guna lahan dengan kemampuan transportasi, baik transportasi laut, transportasi udara, maupun transportasi darat. Siklus tata guna lahan dan transportasi. Pergerakan orang dan barang dari tempat asal ke tempat tujuan merupakan suatu pilihan. Keputusan ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu diantaranya waktu, kemudian jarak, efisiensi, biaya, keamanan, dan kenyamanan. Kemudian siklus tersebut juga mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu tata guna lahan, kemudian perjalanan, kebutuhan transportasi, fasilitas transportasi, aksesibilitas, dan nilai lahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Taruna Remaja Gumilang Wibisono. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Gumilang Wibisono, notar 1901163, asal kelas dari TD 2.9. Di sini saya akan mempresentasikan survei home interview dan roadside interview. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan survei home interview. Yang pertama, pembagian wilayah survei. Selanjutnya, jumlah sampel dan pembagian jumlah target objek wawancara untuk setiap surveyor. Yang ditanyakan adalah perjalanan selama 1 hari penuh yang dilakukan pada hari kemarin, 1 hari sebelum hari survei dilaksanakan. Yang keempat, pelajari formulir survei, cara wawancara, dan cara pengisian formulir. Selanjutnya, berapa target rumah yang harus disurvei? Perlu diketahui terlebih dahulu rata-rata jumlah penghuni atau jumlah anggota keluarga di satu rumah. Gunakan asumsi bila data tidak ada. Selanjutnya, yang terakhir, jumlah sampel dibagi jumlah rata-rata anggota keluarga atau penghuni. Setelah itu diketahui target jumlah rumah yang akan disurvei. Hal-hal yang ditanyakan pada formulir survei home interview. Yang pertama, identitas anggota keluarga, jenis kelamin, pekerjaan, asal perjalanan, tujuan perjalanan, waktu perjalanan, kendaraan yang digunakan, maksud perjalanan, kendaraan yang dimiliki, serta pendapatan. Ini adalah contoh formulir survei home interview. Survei roadside interview. Definisi adalah survei yang dilakukan untuk mengetahui pola perjalanan orang atau barang dengan melakukan wawancara di tepi jalan. Tujuannya ialah mengetahui pola pergerakan orang atau barang dari zona luar ke zona dalam ke zona luar, dan dari zona luar ke zona luar. Target data survei RSI. Yang pertama, asal perjalanan. Yang kedua, tujuan perjalanan. Yang ketiga, maksud perjalanan. Yang keempat, isi atau muatan perjalanan. Inilah contoh formulir survei dari RSI. Bisa dilihat
Survei home intrusive. Survei ini dilakukan dengan cara door to door dari rumah ke rumah. Survei ini bisa juga dilakukan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, dilakukan dengan cara menyebarkan G-form ke masing-masing kakak survei ini penduduk yang ada di daerah tersebut untuk mengetahui pola perjalanan yang berasal dari rumah, home base trip, kemudian dilakukan dengan wawancara dari rumah ke rumah, door to door. Kemudian pertanyaan utama adalah tentang perjalanan yang dilakukan selama 1 hari. Pertanyaan lainnya jumlah anggota keluarga, kepemilikan kendaraan, penghasilan, maksud dan tujuan perjalanan, serta jenis moda yang digunakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan survei ini, pertama itu pembagian wilayah survei, kedua perhitungan jumlah sampel, dan pembagian jumlah target objek wawancara untuk setiap surveyor. Ketiga, perjalanan yang ditanyakan adalah perjalanan selama 1 hari penuh yang dilakukan pada hari kemarin atau 1 hari sebelum hari survei dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, pelajari formulir survei, cara mewawancarai, dan cara pengisian survei. Kemudian, berapa target rumah yang harus survei? Yang harus kita ketahui. Simulasi survei RSI. Survei ini dilakukan dengan cara metode wawancara di tepi jalan, yaitu surveyor berada di tepi jalan pada masing-masing arah di pintu keluar dan pintu masuk daerah studi. Pengambilan sampel dilakukan secara random dengan menghentikan kendaraan. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui pola pergerakan orang atau barang dari zona luar ke zona dalam, zona dalam ke zona luar, dan dari zona luar ke zona luar. Untuk mencari sampel atau pengambilan data, kami melakukan survei ini selama 3 jam, yang dianggap mewakili 60% dari volume lalu lintas 24 jam, dengan membaginya menjadi 3 jenis kendaraan, yaitu sepeda motor, mobil pribadi, dan pick up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, kami dari kelompok 2. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Arfi Zufanuti, nomor Taruna 1901069. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Bora Indra Purnama, Notar 1901087. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Muhammad Reza Sahwa Firmansyah, Notar 1901282. Mohon izin Pak, nama Taruni Remaja Ratidian Sawitri, Notar 1901340. Menurut sumber yang kami baca, teori-teori tata guna lahan terbagi menjadi 9. Teori pertama, yaitu teori konsentris, dikemukakan oleh E.W. Burgess dengan model yang diperuntukkan bagi kota yang mengalami migrasi besar-besaran dan pasar perumahan didominasi oleh sektor privat. Selanjutnya yaitu teori ketinggian bangunan, dikemukakan oleh Burgess yang menyebutkan bahwa penggunaan lahan tidak hanya dipertimbangkan dari jaraknya dari pusat kota, melainkan juga jaraknya dari tanah. Teori yang ketiga yaitu teori sektor, yang dikemukakan oleh Homer Hyde pada tahun 1939, di mana pola sektoral yang terjadi pada suatu wilayah bukanlah satu hal yang kebetulan, tetapi merupakan asosiasi keruangan dari beberapa variabel yang ditentukan oleh masyarakat. Teori yang keempat yaitu teori poros, dicetuskan oleh Babcock tahun 1932, di mana keberadaan jalur transportasi akan menyebabkan distorsi pada pola konsentris, sehingga daerah yang dilalui oleh jalur transportasi akan memiliki perkembangan fisik yang berbeda dengan daerah yang lain. Teori yang kelima yaitu teori pusat kegiatan banyak atau multi-nuklei, dikemukakan oleh Harris and Allman pada tahun 1945, di mana pusat kegiatan tidak selalu berada pada posisi di tengah-tengah suatu wilayah. Teori keenam adalah teori ukuran kota, menyebutkan bahwa kota memiliki 5 tingkatan yaitu infantile towns, ditandai dengan perumahan belum tertata rapi dan belum ada pabrik. Juvenile towns
ditandai dengan adanya gejala diferensiasi zona. Adolescent towns ditandai dengan munculnya pabrik manufaktur. Early mature towns ditandai dengan segresi yang jelas, dan mature towns ditandai dengan adanya pemisah daerah perdagangan. Teori ketujuh yaitu teori historis dikaitkan dengan aging structure, sequence occupancy, population growth, serta available land. Selanjutnya adalah teori lokasi Fontaine yang mencetuskan mengenai lahan kota dalam perspektif ekonomi, yaitu dengan pemodelan lokasi pertanian. Adapun dasar teori yang digunakan adalah konsep teori sewa ekonomi. Teori yang terakhir adalah teori nilai lahan yang menerangkan klasifikasi tinggi rendahnya suatu jenis penggunaan lahan yang didasarkan atau dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu. Hubungan antara tata guna lahan dan transportasi, yaitu yang pertama adalah semakin banyak lahan yang digunakan, maka semakin dibutuhkan akses berupa jalan. Yang kedua adalah kepadatan suatu jaringan jalan tergantung kepada kepadatan pemukiman dan tingkat perkembangan ekonomi dan guna lahan. Dan yang terakhir adalah semakin tinggi intensitas tata guna lahan pada suatu wilayah, maka permintaan akan transportasi juga akan semakin meningkat, dan penawaran transportasi dalam bentuk jalan dan kendaraan dengan sendirinya juga akan semakin meningkat. Survei wawancara rumah tangga atau home interview merupakan survei untuk mengumpulkan data perjalanan yang dilakukan setiap anggota keluarga selama 1 hari. Survei ini dilakukan dengan cara wawancara dengan menanyakan beberapa pertanyaan sesuai dengan target data yang dibutuhkan dari rumah ke rumah atau door to door. Adapun tujuan dari survei home interview atau survei wawancara rumah tangga adalah untuk mengetahui pola perjalanan yang berasal dari rumah atau home based trip. Baik, selanjutnya akan membahas mengenai langkah-langkah survei home interview. Untuk langkah yang pertama adalah penentuan daerah survei. Langkah yang kedua adalah pembagian zona atau wilayah survei. Langkah yang ketiga adalah perhitungan sampel jumlah penduduk. Jadi, kami mengambil sampel minimal sebanyak 5% dari total jumlah penduduk. Yang keempat adalah pembuatan formulir melalui Google Form untuk mengambil data primer secara langsung dari penduduk. Berikut adalah contoh formulir survei home interview. Target data yang diambil adalah jenis kelamin, usia, jumlah anggota keluarga, status anggota keluarga, pekerjaan, pendapatan, jumlah kendaraan yang dimiliki, jenis kendaraan yang dimiliki, kemudian ada asal perjalanan, tujuan perjalanan, waktu berangkat, waktu tiba, maksud perjalanan, kendaraan yang digunakan, dan biaya perjalanan. Data yang diperoleh dari hasil Google Form kemudian direkapitulasi dan dianalisis atau melalui pengolahan data, selanjutnya akan menghasilkan output yang ditulis dalam bentuk laporan. Untuk output hasil survei home interview diantaranya adalah pembagian zona, umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan, bangkitan dan tarikan perjalanan, distribusi perjalanan, metrik asal tujuan, dan komposisi pemilihan moda. Selanjutnya yaitu roadside interview. Roadside interview adalah survei untuk mengumpulkan informasi perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum. Seperti halnya survei wawancara rumah tangga, ini dilakukan pada hari normal. Informasi yang dikumpulkan yaitu jumlah penumpang, tingkat pendapatan, asal tujuan setiap penumpang, maksud perjalanan, dan waktu perjalanan. Maksud dan tujuan survei roadside interview ini, yang pertama untuk mengetahui pola pergerakan dan karakteristik perjalanan penduduk dalam keseharian. Dan yang kedua mengetahui penyebaran perjalanan yang dilakukan dari zona asal ke zona tujuan. Yang ketiga untuk mengetahui moda-moda yang digunakan dalam perjalanan dan mengetahui jumlah kepemilikan kendaraan. Selanjutnya melakukan analisis roadside interview atau RSI. Semua data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan mencocokkan masing-masing plat nomor yang termasuk pergerakan lalu lintas menerus, mengklarifikasi data tiap jenis kendaraan, tiap arah dan daerah asal tujuan. Untuk memperkirakan besarnya volume lalu lintas di masa mendatang, dilakukan perhitungan faktor pertumbuhan. Selanjutnya, survei roadside interview. Langkah-langkah dalam melakukan survei roadside interview atau RSI. Langkah awal, surveyor berada di tepi jalan pada masing-masing arah di pintu keluar dan masuk daerah studi. Langkah kedua, pengambilan sampel dilakukan secara random dengan menghentikan kendaraan. Langkah ketiga,
Setelah kendaraan berhenti, surveyor langsung menghampiri pengemudi dan melakukan wawancara singkat, padat, dengan penggunaan bahasa yang disesuaikan dan sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Arfi Trisasongko, Notar 1901064 dari kelas Transdar 2.9. Saat ini saya akan menjelaskan hubungan antara tata guna lahan dan transportasi. Tata guna lahan dan transportasi keduanya saling mempengaruhi. Misalkan di suatu daerah, di suatu wilayah terdapat pusat kegiatan baik berupa perkantoran, sekolah, ataupun pusat perbelanjaan yang menyebabkan terjadinya tarikan yang besar, tentu harus diimbangi dengan fasilitas transportasi yang memadai agar pusat kegiatan tersebut mudah diakses oleh masyarakat. Singkatnya, transportasi menjadi sarana penghubung antara dua tata guna lahan, baik itu daerah tarikan dan daerah dorongan, sehingga pergerakan masyarakat menjadi lebih mudah dan suatu daerah dapat berkembang karena adanya pusat kegiatan. Mungkin sekian penjelasan untuk hubungan antara tata guna lahan dan transportasi. Selanjutnya kami akan melanjutkan penjelasannya mengenai survei HI dan RSI yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin atasan menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Elvi Khairani, nomor taruna 1901125, kelas transportasi darat 29. Baiklah, di sini kami akan mencoba menjelaskan metode pelaksanaan survei home interview ini. Sebelumnya, pengertian dari survei home interview ini adalah survei untuk mengumpulkan data perjalanan dilakukan setiap anggota keluarga selama 1 hari. Survei ini dilakukan dengan wawancara langsung dari satu rumah ke rumah lainnya. Tetapi, pada saat ini kami melaksanakan survei ini dengan metode menyebar link Google Form yang di sana terdapat pertanyaan sesuai dengan target data yang dibutuhkan. Kami melakukan survei dengan metode ini karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk kontak langsung dengan banyak orang pada saat pandemi ini. Adapun tujuan dari pelaksanaan survei home interview ini adalah untuk mengetahui segala kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, dan juga untuk mengetahui pola perjalanan yang berasal dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin atasan, izin menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Arfi Ramasari, Notar 1901068, jurusan Diploma 4 Transportasi Darat, TD 2.9. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai HI atau Survei Home Interview yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana metode dari survei HI tersebut. Nah, metode dari survei HI tersebut adalah kita datang langsung ke rumah-rumah warga atau rumah ke tempat kita survei dan menanyakan beberapa pertanyaan. Seperti video di samping, kita pertama adalah memasuki rumah warga tersebut, meminta izin kepada warga atau narasumber, dan di situ kita akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, yang pertama adalah nama dari narasumber tersebut, yang kedua umur, yang ketiga status dari orang tersebut seperti keluarga, anak, istri. Yang selanjutnya adalah pekerjaan dari narasumber tersebut. Selanjutnya jenis kelamin, asal perjalanan dan tujuan perjalanan dari narasumber tersebut. Misal, asal perjalanan dan dari rumah atau dari desa A menuju ke kantor di desa B. Selanjutnya adalah maksud perjalanannya, seperti bekerja, ke sekolah, berbelanja, dan lain-lain. Nah, di sini kita juga akan menanyakan waktu berangkat dan waktu tiba. Misal, waktu berangkat jam 7.15 dan waktu tibanya yaitu jam 7.30. Berarti waktu perjalanannya adalah 15 menit. Selanjutnya kita akan menanyakan kendaraan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut seperti motor, mobil, ojek, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan menanyakan berapa biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kita juga akan menanyakan pendapatan per bulan dari narasumber tersebut. Setelah kita mendapatkan data-data dari narasumber atau daerah yang kita survei, kita akan melakukan penyajian data atau penganalisan data mengenai data yang telah kita dapatkan. Nah, yang kita bikin atau kita buat adalah, yang pertama adalah OD matriks perjalanan tersebut. Yang kedua adalah persentase dari pertanyaan yang telah kita ajukan, seperti pekerjaan, jenis kelamin, tujuan perjalanan, asal perjalanan, maksud perjalanan, pendapatan per bulan dari narasumber, dan kendaraan yang dimiliki.
Itu semua akan kita sajikan dalam bentuk diagram persentase agar orang yang melihat data kita mudah untuk dipahami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Arfi Trisasongko, Notar 1901064 dari kelas Transdar 2.9. Saat ini saya akan menjelaskan hubungan antara tata guna lahan dan transportasi. Tata guna lahan dan transportasi keduanya saling mempengaruhi. Misalkan di suatu daerah, di suatu wilayah terdapat pusat kegiatan baik berupa perkantoran, sekolah, ataupun pusat perbelanjaan yang menyebabkan terjadinya tarikan yang besar, tentu harus diimbangi dengan fasilitas transportasi yang memadai agar pusat kegiatan tersebut mudah diakses oleh masyarakat. Singkatnya, transportasi menjadi sarana penghubung antara dua tata guna lahan, baik itu daerah tarikan dan daerah dorongan, sehingga pergerakan masyarakat menjadi lebih mudah dan suatu daerah dapat berkembang karena adanya pusat kegiatan. Mungkin sekian penjelasan untuk hubungan antara tata guna lahan dan transportasi. Selanjutnya kami akan melanjutkan penjelasannya mengenai survei HI dan RSI yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin atasan menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Elvi Khairani, nomor taruna 1901125, kelas transportasi darat 29. Baiklah, di sini kami akan mencoba menjelaskan metode pelaksanaan survei home interview ini. Sebelumnya, pengertian dari survei home interview ini adalah survei untuk mengumpulkan data perjalanan yang dilakukan setiap anggota keluarga selama 1 hari. Survei ini dilakukan dengan wawancara langsung dari satu rumah ke rumah lainnya. Tetapi, pada saat ini kami melaksanakan survei ini dengan metode menyebar link Google Form yang di sana terdapat pertanyaan sesuai dengan target data yang dibutuhkan. Kami melakukan survei dengan metode ini karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk kontak langsung dengan banyak orang pada saat pandemi ini. Adapun tujuan dari pelaksanaan survei home interview ini adalah untuk mengetahui segala kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, dan juga untuk mengetahui pola perjalanan yang berasal dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin atasan, izin menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Arfi Ramasari, Notar 1901068, jurusan Diploma 4 Transportasi Darat, TD 2.9. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai HI atau survei home interview yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana metode dari survei HI tersebut. Nah, metode dari survei HI tersebut adalah kita datang langsung ke rumah-rumah warga atau rumah ke tempat kita survei dan menanyakan beberapa pertanyaan. Seperti video di samping, kita pertama adalah memasuki rumah warga tersebut, meminta izin kepada warga atau narasumber, dan di situ kita akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, yang pertama adalah nama dari narasumber tersebut, yang kedua umur, yang ketiga status dari orang tersebut seperti keluarga, anak, istri. Yang selanjutnya adalah pekerjaan dari narasumber tersebut. Selanjutnya jenis kelamin, asal perjalanan dan tujuan perjalanan dari narasumber tersebut. Misal, asal perjalanan dan dari rumah atau dari desa A menuju ke kantor di desa B. Selanjutnya adalah maksud perjalanannya, seperti bekerja, ke sekolah, berbelanja, dan lain-lain. Nah, di sini kita juga akan menanyakan waktu berangkat dan waktu tiba. Misal, waktu berangkat jam 7.15 dan waktu tibanya yaitu jam 7.30. Berarti waktu perjalanannya adalah 15 menit. Selanjutnya kita akan menanyakan kendaraan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut seperti motor, mobil, ojek, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan menanyakan berapa biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kita juga akan menanyakan pendapatan per bulan dari narasumber tersebut. Setelah kita mendapatkan data-data dari narasumber atau daerah yang kita survei, kita akan melakukan penyajian data atau penganalisan data mengenai data yang telah kita dapatkan. Nah, yang kita bikin atau kita buat adalah, yang pertama adalah OD matriks perjalanan tersebut.
Yang kedua adalah persentase dari pertanyaan yang telah kita ajukan, seperti pekerjaan, jenis kelamin, tujuan perjalanan, asal perjalanan, maksud perjalanan, pendapatan per bulan dari narasumber, dan kendaraan yang dimiliki. Nah, itu semua akan kita sajikan dalam bentuk diagram persentase agar orang yang melihat data kita mudah untuk dipahami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Irfan Hafid Armawadin, Notar 1901195. Izin menyampaikan. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang survei RSI atau survei roadside interview, atau dalam bahasa Indonesia survei wawancara pinggir jalan. Jadi RSI sendiri adalah survei yang dilakukan di pinggir jalan dengan cara menanyai langsung pengendara yang ada di jalan dengan tetap memperhatikan faktor-faktor keselamatan yang ada di jalan. Lalu, maksud dari survei ini adalah untuk mengetahui pola pergerakan dan karakteristik perjalanan penduduk dalam keseharian yang dilakukan di daerah studi. Lalu, mengetahui penyebaran perjalanan yang dilakukan dari zona asal ke zona tujuan yang masih berada di dalam daerah studi. Lalu, mengetahui moda-moda yang digunakan dalam melakukan perjalanan dan mengetahui jumlah kepemilikan kendaraan yang mempengaruhi perjalanan yang dilakukan. Lalu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan survei ini. Pertama, rambu survei. Titik survei dan surveyor harus terlihat secara jelas ketika tiap kendaraan harus memperlambat kecepatannya. Lalu, kendaraan dapat dihentikan dan diwawancarai pada satu areal dengan tidak mengganggu kendaraan lain yang melintas. Jangan kita lakukan wawancara di daerah sini dan daerah sini yang berlawanan. Lalu, mungkin kita bisa melakukannya pada daerah sini pada saat kondisi lalu lintas lampu merah atau saat berhenti. Lalu, saat melakukan wawancara, gunakan bahasa yang baik dan benar dan juga mudah dipahami, dan jangan menggunakan bahasa yang bertele-tele karena akan mengganggu arus lalu lintas dan kendaraan lainnya. Lalu, saat survei, kita mengajukan beberapa pertanyaan yang intinya kita bisa mendapatkan informasi asal perjalanan, tujuan perjalanan, dan juga maksud perjalanan. Surveyor berada di tepi jalan pada masing-masing arah di pintu keluar dan masuk daerah studi. Lalu, pengambilan sampel dilakukan dengan random dengan menghentikan kendaraan. Maksudnya random di sini adalah jenis kendaraan yang akan disurvei. Lalu berikut contoh cara melakukan wawancara kepada pengendara. Selamat pagi Pak. Izin Pak, maaf mengganggu waktunya. Bisa minta tolong sebentar Pak untuk wawancara buat keperluan studi Pak. Bapak asalnya dari mana Pak? Terus Bapak mau kemana Pak? Terus ini Bapak kesana mau ngapain ya Pak? Tujuannya buat apa? Oke, terima kasih Pak, maaf mengganggu waktunya Pak. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih Pak. Nah, mungkin bisa kita lakukan dengan cara seperti itu. Lalu untuk lebih mengarah kepada keakuratan data, ditetapkan bahwa semua penumpang mobil angkot, mobil barang, sepeda motor, mobil pribadi, serta kendaraan tidak bermotor dari setiap kendaraan yang disurvei seluruhnya diinterview. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai teori-teori tata guna lahan dan hubungannya dengan transportasi, serta simulasi proses survei HI dan RSI. Sistem tata guna lahan merupakan gabungan dari berbagai sistem pola kegiatan tata guna tanah seperti kegiatan ekonomi, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Kegiatan yang timbul dalam sistem ini memerlukan pergerakan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, yang mana tidak dapat dipenuhi oleh tata guna tanah itu sendiri. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi merupakan salah satu sektor kegiatan yang sangat penting di kota, karena berkaitan dengan kebutuhan setiap orang yang ada di kota bagi setiap lapisan. Sistem tata guna lahan sangat berhubungan erat dengan transportasi, di mana pengembangan lahan untuk suatu guna lahan akan menghasilkan daerah bangkitan dan daerah tarikan.
Contoh daerah bangkitan ialah daerah pemukiman, sedangkan contoh daerah tarikan ialah seperti rumah sakit, sekolah, perkantoran, bahkan pasar, merupakan daerah tarikan dalam suatu kegiatan masyarakat. Untuk menghubungkan antara daerah bangkitan dengan daerah tarikan diperlukanlah transportasi, di mana transportasi akan menghubungkan seluruh wilayah dalam pemenuhan kegiatan masyarakat. Pola penggunaan lahan dalam suatu sistem penggunaan lahan dapat terpenuhi apabila dalam wilayah tersebut masyarakat dapat memenuhi kegiatannya untuk bekerja, berekreasi, sekolah, kesehatan, dan lain sebagainya. Maka pola penggunaan lahan dalam wilayah tersebut sangatlah baik. Dan untuk mengukur apakah wilayah tersebut dapat terjangkau atau pola penggunaan wilayahnya itu baik adalah dengan menggunakan transportasi. Apabila wilayah tersebut dapat terjangkau oleh transportasi dengan jangka waktu yang tidak cukup lama, maka wilayah tersebut pola penggunaan lahannya sangat baik. Dan selanjutnya, hal terpenting dalam pengaturan tata guna lahan adalah di mana sistem transportasi dapat menghubungkan setiap wilayah atau setiap tempat di mana masyarakat tidak lagi kesulitan dalam menjangkau wilayah atau tempat tertentu. Kegiatan transportasi dapat terjadi karena pengaruh dari pola tata guna lahan pada area tertentu. Apabila terjadi perubahan pola tata guna lahan pada area tersebut karena akibat peningkatan aktivitas penduduk, maka akan mempengaruhi besarnya peningkatan perjalanan yang dibutuhkan. Peningkatan kebutuhan perjalanan pada akhirnya akan menuntut pertumbuhan sarana dan prasarana transportasi yang harus dibutuhkan, yang berarti akan terjadi perubahan aksesibilitas. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu survey home interview dan simulasinya. Survey home interview sendiri itu merupakan kegiatan survei yang dilakukan untuk mengetahui asal tujuan, pergerakan, dan kebiasaan perjalanan yang dilakukan oleh rumah tangga yang mempengaruhi arus lalu lintas. Survei ini biasanya dilakukan door to door atau langsung menuju rumah ke rumah. Tapi karena sekarang sedang pandemi COVID-19, mungkin akan diganti ke Google Form. Kemudian hasil dari survei data ini yaitu terkait perjalanan yang dilakukan oleh rumah tangga setiap harinya yang menjadi suatu kegiatan sehari-hari yang meliputi data asal dan tujuan perjalanan, maksud perjalanan yang dilakukan, dan banyaknya penumpang dalam moda yang digunakan, serta data pendukung lain yang memungkinkan terjadinya perjalanan tersebut. Lebih jauh lagi, data ini sangat penting untuk merencanakan sistem transportasi dan tata guna lahan yang baik untuk beberapa tahun ke depan. Dikarenakan transportasi akan selalu mengalami peningkatan, sehingga perlu dilakukan perencanaan sebagai bentuk pengelolaan dari sistem tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, selanjutnya saya akan mensimulasikan tentang survei home interview. Dikarenakan sedang pandemi COVID-19 ini, kami menggunakan Google Form sebagai sarana untuk pengumpulan datanya. Yang pertama yang diisi yaitu nama responden, yang kedua umur responden, yang ketiga jenis kelamin, kemudian pekerjaan responden. Untuk pekerjaan responden ada pilihan di sini pelajar, mahasiswa, teknik Polri, PNS, karyawan swasta, dan sebagainya. Kemudian untuk pendapatan sendiri di sini kami buat kurang dari 1 juta, 1 juta sampai 2 juta, 2 juta sampai 3 juta, 3 juta sampai 4 juta, kemudian lebih dari 4 juta. Kemudian untuk peta zonasi survei HI. Kemudian untuk asal perjalanan itu disesuaikan dengan peta zonasi, misalnya dari rumah menuju ke tempat pembelanjaan misalnya. Tempat belanjaan itu adalah tujuan perjalanan. Kemudian untuk maksud perjalanan sendiri ada pilihan, apakah dia untuk bekerja, belanja, sosial, sekolah, atau ibadah. Kemudian waktu berangkat, misalnya kita isi jam 9.00. Waktu tiba 9.15.
Berarti lama perjalanan yaitu 15 menit. Untuk kendaraan yang digunakan mungkin sepeda motor, mobil, atau sepeda. Kemudian biaya perjalanan. Biaya perjalanan sendiri ialah berapa biaya perjalanan selama dari jam 9 ini sampai jam 19 ini. Baik, mungkin sekian dari saya. Siap, terima kasih, Pak. Survei wawancara tepi jalan atau roadside interview (RSI). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam survei RSI adalah lokasi survei, waktu pelaksanaan survei berdasar hasil survei traffic counting yang telah dilaksanakan, kemudian posisi surveyor, jumlah sampel, dan perizinan dengan pihak disub maupun kepolisian. Untuk lokasi survei berada di jalan-jalan utama dengan memperhatikan hal-hal yang nantinya tidak membahayakan dan mengurangi hambatan lalu lintas. Pada titik survei disertai juga rambu survei dan surveyor harus terlihat jelas ketika tiap kendaraan harus memperlambat kendaraannya. Kendaraan dihentikan dan diwawancarai pada satu areal yang aman dan tidak mengganggu kendaraan lain yang melintas. Jumlah sampel ditentukan dari banyaknya kendaraan total. Dari hasil survei traffic counting diambil 10% dari volume kendaraan terklasifikasi yang melalui ruas jalan tersebut. Dengan perhitungan volume 24 jam sama dengan volume 16 jam kali 100/90. Volume survei TC 16 jam dianggap mewakili 90% dari volume lalu lintas 24 jam. Untuk pertanyaan pada responden berupa dari mana dan mau kemana, kemudian maksud perjalanan responden. Untuk faktor ekspansi merupakan faktor yang memperluas nilai sampel yang ditentukan dalam kegiatan survei menjadi nilai yang mewakili populasi dari daerah studi dengan perhitungan faktor ekspansi sama dengan volume jam sibuk per sampel kali PF 24 jam, dengan PF adalah volume jam sibuk. Thanks for watching, dan jangan lupa jaga kesehatan ya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin, kami dari kelompok 5 akan menampilkan video sebagai pemenuhan nilai ujian akhir semester mata kuliah Sistem Tata Guna Lahan dengan dosen pengampu Bapak Alfat Satria Negara Syaban STMN. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Wina Aulia, notar 1901417, beserta 3 rekan saya lainnya yaitu Nama Taruna Remaja Cornelius Arifa, notar 1901213. Taruni Remaja Nur Rizky Alfa Safitri, notar 1901320. Taruna Remaja Trial Bagus Mansuri, notar 1901400. Apa sih hubungannya teori tata guna lahan dengan transportasi? Berikut penjelasannya. Pertumbuhan penduduk yang pesat menuntut kebutuhan akan perumahan lengkap dengan berbagai fasilitas pelayanan umum lainnya. Pertumbuhan peningkatan intensitas lahan akan mengakibatkan peningkatan terhadap bangkitan dan tarikan pergerakan dari dan ke lahan tersebut, yang berarti bahwa pergerakan arus lalu lintas yang dihasilkan semakin meningkat. Dari gambaran tersebut, terlihat adanya interaksi antara tata guna lahan dan transportasi, di mana interaksi tersebut berjalan terus dan membentuk sebuah siklus dan sistem tata guna lahan dengan transportasi, sehingga pada akhirnya tercapailah keseimbangan. Keterkaitan dinamis antara tata guna lahan dengan transportasi akan menimbulkan masalah apabila terjadi suatu perubahan perilaku tetapi tidak diikuti oleh perubahan perilaku lainnya. Perubahan tata guna lahan akan merubah pola arus lalu lintas yang ada, yang pada akhirnya akan memberi dampak terhadap sistem transportasi. Permasalahan juga akan muncul apabila dinamika keterkaitan tata guna lahan dengan sistem transportasi mengalami gangguan. Seperti misalnya terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan pergerakan dengan penyediaan prasarana transportasi akan menyebabkan permintaan penawaran tidak seimbang. Nah,
Perubahan tata guna lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya, diikuti dengan berkurangnya tipe tata guna lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu. Perubahan pola perjalanan, volume perjalanan, dan pemilihan moda perjalanan merupakan fungsi dari pola pembagian tata guna lahan dalam konteks perkotaan. Sebaliknya, perubahan dari pola tata guna lahan berkaitan erat dengan tingkat aksesibilitas yang diberikan oleh sistem transportasi untuk menunjang mobilitas dari suatu area menuju area lain. Agar dapat mengetahui pola pergerakan perjalanan dan karakteristik perjalanan penduduk secara lengkap, dapat dilakukan dengan survei, home interview, dan roadside interview. Survei home interview ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pola tata guna lahan dalam wilayah studi beserta pola pergerakan masyarakatnya. Hubungan antara keduanya akan memunculkan kebutuhan terhadap sarana dan prasarana transportasi. Survei home interview ini bertujuan untuk memperoleh data pola tata guna lahan dalam wilayah studi serta pola pergerakan masyarakatnya untuk memunculkan kebutuhan terhadap sarana dan prasarana transportasi. Dalam melaksanakan survei ini, kita harus mendatangi rumah-rumah keluarga dalam satu wilayah studi, misalnya wilayah kecamatan Kota Kisaran Barat, Asahan, Sumatera Utara. Hal-hal yang harus kita tanyakan yaitu asal perjalanan, tujuan perjalanan, maksud perjalanan, tingkat pendapatan, kepemilikan kendaraan pribadi, kendaraan yang digunakan, jenis pekerjaan, umur, dan waktu perjalanan. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum melaksanakan survei home interview. 1. Penentuan sampel penduduk yang disurvei. Maksudnya, seorang surveyor harus memilih responden sebagai perwakilan dari seluruh penduduk di suatu wilayah studi. Caranya yaitu dengan menggunakan metode statistik di mana penduduk dipilih secara random. Contohnya, jumlah penduduk di daerah studi berjumlah 300.000, maka besarnya sampel yang kita ambil yaitu 10%. Yang selanjutnya adalah survei roadside interview. Survei ini dimaksudkan untuk mendapatkan data mengenai perkembangan pola perjalanan di daerah yang kami tetapkan sebagai daerah studi, yaitu di Kecamatan Kota Kisaran Barat. Survei ini dilakukan dengan cara menghentikan kendaraan, dan kemudian kita ajukan pertanyaan, yaitu yang pertama, asal dan tujuan perjalanan, yang kedua, maksud perjalanan. Teknik pelaksanaan survei roadside interview, yang pertama, surveyor berada di tepi jalan pada masing-masing arah di pintu keluar dan masuk daerah studi. Yang kedua, pengambilan sampel dilakukan secara random dengan menghentikan kendaraan. Jumlah sampel yang diambil dari 10% survei traffic counting. Setelah kendaraan berhenti, surveyor langsung menghampiri pengemudi dan memulai wawancara secara singkat, padat, dengan penggunaan bahasa yang disesuaikan dan sopan. Untuk lebih mengarah kepada keakuratan data, ditetapkan bahwa semua penumpang pada motor, mobil pribadi, pick-up, bus, dan truk dari setiap kendaraan yang disurvei seluruhnya diinterview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Remaja Hansadina Nahda Wayuda, notar 1901211.
Di sini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 6 akan menampilkan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama yaitu tentang teori-teori tata guna lahan dan hubungannya dengan transportasi, dan yang kedua tentang proses atau langkah-langkah bagaimana survei HI dan RSI berlangsung. Sebelum itu saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Pertama ada Taruna Remaja Rian Stefanus, kedua ada Taruna Remaja Muhammad Rizaldi, ketiga Taruna Remaja Dwi Rizky Dianto Mahfud, dan yang terakhir ada saya sendiri. Langsung saja pada pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya Taruna Remaja Rian Stefanus. Izin Pak, materi yang pertama adalah teori tata guna lahan dan hubungannya dengan transportasi. Tata guna lahan adalah pengaturan penggunaan lahan untuk menentukan pilihan terbaik dalam bentuk pengalokasian fungsi tertentu. Teori-teori tata guna lahan. Yang pertama, teori Van Tunen. Ia mengemukakan bahwa beberapa tanaman niaga cenderung untuk berlokasi menurut pola tertentu, namun memiliki kekurangan, yaitu bahwa semua kota tidak memiliki kondisi fisik lingkungan. Yang kedua, teori klasik William Alonso, yaitu teori Bird-Wren, yaitu adanya interaksi nilai lahan dan penggunaan lahan antara penyediaan dan permintaan. Teori yang ketiga yaitu teori yang berorientasi transportasi berbasis teori ekonomi, yaitu keseimbangan antara aksesibilitas dengan nilai lahan. Teori Albert Weber, yaitu mempelopori pembentukan teori lokasi khusus kegiatan industri pengolahan atau manufacturing. Yang kelima atau terakhir, teori yang berorientasi market yang dipelopori oleh August Loos yang mendasarkan analisis pemilihan lokasi optimal berdasarkan luas pasar yang dapat dikuasai dan kompetisi antar tempat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah hubungan tata guna lahan dengan transportasi. Transportasi dan tata guna lahan berhubungan sangat erat sehingga biasanya disebut land use transport system. Sistem transportasi dan tata guna lahan dapat terwujud dengan baik apabila kebutuhannya saling terpenuhi dengan baik. Pada hakikatnya, kegiatan transportasi merupakan penghubung dua lokasi tata guna lahan yang mungkin berbeda tetapi mungkin pula sama. Mengangkut orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain berarti memindahkan dari satu guna lahan ke guna lahan yang lain dan mengubah nilai ekonomi orang atau barang tersebut. Sistem kegiatan dan sistem jaringan apabila digabungkan akan menghasilkan sistem pergerakan. Volume dan pola lalu lintas pada jaringan transportasi akan mempunyai efek timbal balik terhadap lokasi tata guna lahan dan perlunya peningkatan prasarana. Secara diagram digambarkan sebagai berikut. Gambar berikut merupakan proses dari tata guna lahan menjadi jaringan transportasi. Jadi, pertama, semakin banyak lahan yang digunakan, semakin dibutuhkan akses berupa jalan. Kedua, kepadatan suatu jaringan dan tergantung kepada kepadatan pemukiman dan tingkat perkembangan ekonomi dan lingkungan lahan. Yang ketiga, semakin tinggi intensitas tata guna lahan pada suatu wilayah, maka permintaan akan transportasi juga semakin tinggi dan meningkat. Sekuat itulah hubungan antara tata guna lahan dengan transportasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Taruna Remaja Muhammad Rizaldi. Izin Pak, selanjutnya pembahasan kedua yaitu tentang proses survei HI dan RSI. Pertama ada survei HI. Survei wawancara rumah tangga atau home interview merupakan survei untuk mengumpulkan data perjalanan yang dilakukan setiap anggota keluarga selama 1 hari. Survei ini dilakukan dengan cara wawancara atau menanyakan beberapa pertanyaan sesuai target data yang dibutuhkan dari rumah ke rumah atau door to door. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui pola perjalanan yang berasal dari rumah atau home based trip. Lalu ada langkah-langkah survei HI. Yang pertama, penentuan daerah survei. Yang kedua, pembagian zona atau wilayah survei. Yang ketiga, perhitungan sampel jumlah penduduk. Yang keempat, pembuatan formulir. Di sini kita menggunakan Google Form. Isi dari Google Form ini yang akan menjadi output. Lalu, yang kelima, pelaksanaan survei atau penyebaran atau pengisian Google Form karena kondisi seperti saat ini. Yang keenam, rekapitulasi dan analisis data atau pengolahan data. Yang ketujuh, hasil akhir atau output yang ditulis dalam bentuk laporan. Lalu selanjutnya ada output survei HI, pembagian zona, umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan, bangkitan dan tarikan perjalanan, distribusi perjalanan, matriks
asal tujuan, dan komposisi pemilihan moda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Selanjutnya, survei wawancara tepi jalan atau roadside interview adalah survei yang dilakukan untuk mengetahui pola perjalanan orang atau barang dengan melakukan wawancara di tepi jalan. Survei berada di tepi jalan pada masing-masing arah di pintu keluar dan pintu masuk daerah studi. Pengambilan sampel dilakukan secara random dengan menghentikan kendaraan. Sama seperti survei HI, yang membedakan adalah beberapa pertanyaan yang diajukan, seperti metode survei yang dilakukan, cara analisis data, dan outputnya. Survei HI dilakukan door-to-door atau dapat melalui Google Form, sedangkan survei RSI harus mewawancarai langsung dengan cara menghentikan para pengendara di tepi jalan. Untuk output dari survei RSI, ada pembagian zona, sampel minimum kendaraan, bangkitan dan tarikan perjalanan, distribusi perjalanan, maksud perjalanan, matriks asal tujuan, persentase moda, faktor ekspansi dan okupansi, juga konversi proses ekspansi dan okupansi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.